Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Orang mengejar kebahagiaan, itu tujuan hidup. Tapi bolehkah saya bertanya, untuk orang yang baru menikah, yang punya anak, dan baru beli rumah, pertanyaannya untuk apa? Yang kedua, pasti jawabnya supaya berbahagia. Pagi ini saya mau tanya, siapa yang dianggap berbahagia? Untuk banyak orang yang saat ini bahagia adalah biasanya kata mempunyai. Sama ini, orang bertanya, punya apa? Atau saya bikin 6 titik supaya kita percaya bahwa emang betul nggak kita manusia itu bisanya hanya mempunyai, yaitu punya pacar, punya uang, punya suami atau istri, punya anak, punya mobil, punya cucu. Benar? Mayoritas orang menjawab iya. Itulah anggapan itu perlu dan selalu ditanyakan saat sebelum masalah besar terjadi sekarang kan. Yang menjadi pertanyaan kembali untuk supaya kita lebih mengerti kenapa kita harus punya, yaitu apakah punya suami otomatis lebih berbahagia ketimbang sebelum memiliki suami? Yang kedua, saya mau tanya, apakah bahagia punya anak sebelum punya anak? Inilah yang luar biasa, Tuhan Yesus punya ukuran. Artinya bahagia itu seperti apa? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. Rejoice, and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Ye are the salt of the earth, but if the salt has lost his savour, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Nah, Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 1-12 menyatakan bahwa berbahagia itu ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yesus memberikan standar tentang kebahagiaan yang sangat mungkin sulit dimengerti, tapi hari ini kita harus banyak belajar. Yang pertama adalah orang yang ingin sekali melakukan apa yang dikehendaki Allah. Itulah bahagia. Yaitu dalam Matius 5 ayat 6. Dan yang kedua, orang yang kasihan terhadap orang lain. Matius 5 ayat 7 mengatakan demikian. Dan yang ketiga, orang yang murni hatinya. Matius 5 ayat 8. Dan yang keempat, orang yang berusaha mengadakan perdamaian di antara manusia. Matius 5 ayat 9. Kemudian di Kisah Para Rasul 20 ayat 35 dicatat bahwa Yesus berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Aneh kan? Satu sisi manusia mengatakan harus punya ini, punya itu. Kalau nggak punya, apa yang dipunya? Tapi kali ini justru Yesus mengajarkan pada kita pada hari ini apa? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apa yang kita kasih? Jadi saya simpulkan bahwa menurut Tuhan Yesus, berbahagia itu bukan orang yang mempunyai. Kapan punyanya kalau gitu? Melainkan sebaiknya orang yang memberi. Kalau gitu pertanyaan yang kedua, kapan punyanya juga? Yang jelas, Bapak-Ibu sekalian, pagi hari ini kita diberikan satu hal yang besar dalam hidup kita, yaitu memberi dirinya kepada Tuhan dengan jalan kehendak Tuhan, dan memberi dirinya kepada orang lain dengan jalan mengasihi dan membawa damai. Itulah esensi daripada apa yang disebut bahagia. Bukankah selama ini kita selalu mencari buat diri kita sendiri? Orang lain nggak perlu. Sehingga
mulailah muncul ketidakpedulian, ketidakempatian, dan banyak hal-hal. Nah, di sini letaknya saya kalau lebih dalam lagi kesejajaran antara ajaran Tuhan Yesus dengan Aristoteles, filsuf Yunani yang hidup di 300 tahun sebelum Masehi. Beliau mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah tujuan hidup. Tetapi kebahagiaan itu bukan berporos pada diri kita sendiri. Tetapi dalam arti mendapat kebutuhan dan keinginan sendiri. Tapi kebahagiaan adalah penggunaan semua kemungkinan dalam diri seseorang untuk dijadikan kebahagiaan bagi orang lain. Bapak sekalian, di abad ini kita dibutakan dengan bahagia itu kan. Yaitu harus punya. Tapi pertanyaannya, perlu nggak kita punya? Punya segalanya alias mempunyai. Bahagia itu punya ini, punya itu. Saat ini, apakah Anda punya ini, punya itu? Bahagia itu jika kita berbuat sesuatu untuk orang lain atau dalam keluarga kita, itulah bahagia. Bahagia itu ketika kita menolong kepada orang yang berterima kasih atas pertolongan itu dan sangat tertolong karena pertolongan kita, itulah bahagia. Bukankah lebih senang kita menolongnya, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita menolong orang itu kan? Karena berhasil memberi, jadi klop kan dengan pandangan Yesus di atas kan? Lebih baik lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kebahagiaan itu, Bapak Ibu sekalian, kalau saya ibaratkan seperti kupu-kupu. Pada saat kita mengejar kebahagiaan itu, kupu-kupu juga sama. Pada saat dia kejar, dia akan lari. Tapi pada saat kita diam, kita tenang, pada saat kita juga merefleksikan diri kita, kupu-kupu itu datang, kebahagiaan itu datang. Jadi persoalannya adalah bagaimana kita mengerti tentang bahagia itu. Dan pagi ini saya hanya bisa menyarankan bahwa Alkitab mengatakan dengan jelas, kebahagiaan itu adalah memberi diri kita. Dan kata memberi itu bukan mempunyai. Karena yang mempunyai itu akan datang pada saat kita memberi. Jadi Bapak Ibu sekalian, harta yang terpendam dalam kehidupan kita adalah memberi, bukan kita punya. Kata kerjanya yang satu mengejar, satu lagi merefleksikan diri. Itulah yang saya bisa sampaikan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pedang bermata dua dalam hati Bapak Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kekuatan Engkau melebihi daripada keadaan dan kemampuan kami. Kekuatan Engkau membuat kami tahu, selama ini kami sebagai manusia mencari dan mencari, bukan menemukan. Tapi pada saat ini kami Tuhan sudah menemukan kata memberi. Oleh sebab itu biarlah kami Tuhan memperhatikan yang selama ini tidak kami perhatikan. Dan kami juga selama ini Tuhan mungkin harus berempati terhadap selama ini yang kami cuek atau kami tidak peduli. Ajar kami mempunyai hati yang mengasihi, hati yang benar-benar memberi daripada menerima. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.